Negara itu selalu bernegosiasi, tidak pernah saling mematikan, tidak pernah terjadi, saling negosiasi. Dan kemudian persoalannya adalah sekarang bagaimana mendamaikan kepentingan politik agama dengan kepentingan negara dalam situasi masyarakat yang majemuk. Nah ini dia perkaranya kan di sini. Di satu sisi negara, tentu saja negara harus melindungi semua agama-agama, karena disitulah konsekuensi dari negara bangsa. Maka setiap kelompok-kelompok agama harus diberi perlindungan oleh negara. Dalam kerangka itu maka negara tidak boleh hanya merepresentasikan salah satu agama tertentu. Nah, bagaimana cara di satu sisi pihak agama masing-masing agama ingin mempengaruhi politik, istilahnya negara tidak boleh didikte oleh salah satu agama, karena negara harus melindungi semua agama-agama. Nah, sebenarnya keseluruhan problematik hubungan agama dan negara dalam masyarakat modern ada pada titik itu. Isunya bukan apakah agama dan negara harus dipisahkan, karena tidak ada jaminan negara dan agama dipisahkan dengan otomatis negara itu bisa demokratis. Tidak ada jaminan. Nah, jadi bagaimana sekarang kalau itu merekonsiliasikannya? Maka isu utamanya ternyata lewat, kita lihat tesis bahwa tadi pertama tesis bahwa sekularisasi as privatization of religions itu sudah ditolak. Ternyata tidak terjadi. Tidak pernah agama apapun betul-betul hanya mengurusi ruang privat, itu tidak pernah. Itu mitos. Dan buat apa ada agama cuma ngurusin ruang privat? Pusing-pusing amat, Nabi turunkan kalau untuk mengurusi urusan pribadi-pribadi. Pasti setiap agama ingin mengurusi lebih dari sekedar urusan privat, pasti. Oleh karena itu setiap usaha untuk membuat agama hanya untuk ruang privat pasti akan jebol. Kedua, ternyata sekularisasi dalam arti religious decline ini juga ternyata tidak terjadi. Di mana-mana sekarang sedang terjadi gelombang religious revivalism di mana-mana, termasuk negara-negara yang tadinya komunis, sekarang agama itu sedang hidup lagi. Bahkan di pusat-pusat kapitalis seperti Amerika justru sekarang, dan yang sekarang keluhan gereja-gereja di Indonesia ini sekarang, karena saya banyak hampir setiap berapa pekan, enggak pekan lah, bulan sekian selalu diundang komunitas-komunitas seperti ini. Mereka juga kewalahan dengan munculnya gereja-gereja karismatik dari Amerika yang evangelis yang aneh-aneh, membawa jenis paham-paham baru yang tidak perlu masuk seminari, dan kebetulan dimungkinkan kalau di mal-mal kan tidak perlu izin. Jadi dan kolektornya lebih banyak. Ini booming. Oke. Nah, tapi kita lihat ada tesis modernisasi sebagai yang masih berlaku adalah sebenarnya yang terjadi adalah diferensiasi fungsi. Kan salah satu teori modernisasi itu adalah membuat terjadinya diferensiasi fungsi. Jadi karena spesifikasi institusi itu kemudian menjadi lebih spesifik. Yang paling mudah misalnya di kampung, kalau dulu kiai atau ulama itu dulu disebutnya polimorfik ya. Sifat ulama itu dulu polimorfik, artinya rujukan untuk banyak hal. Mulai dari mau ngawinin datang ke ulama, diguna-guna datang ke ulama, mau nanam padi datang ke ulama, mau selamatan anaknya nikah hitanan datang ke ulama, untuk apapun datang ke ulama. Tapi sekarang setelah ada agensi baru, misalnya kalau urusan permodalan, ya tidak datang lagi ke ulama, tapi datang ya paling tidak ke bank muamalat atau ke bank BPR, ya BRI. Kalau untuk bibit ya datang ke PPL selanjutnya, sehingga kiai mengalami sebenarnya monomorfik, ya rujukan paling ya
untuk soal-soal yang lebih spesifik lah, mungkin soal yang menyangkut bagaimana bacaan yang benar kalau mau naik haji, bagaimana tahlilan kalau ada yang meninggal, semakin spesifik. Nah, modernisasi membawa peran-peran yang spesifik. Ya, berada berbagai institusi, setiap institusi itu saling terkait tapi bisa berbeda, fungsinya beda. Nah, dalam konteks ini, agama dan negara itu yang terjadi tidak pisah, tapi simply different. Hanya beda saja fungsinya. Dan ini masih bertahan. Jadi agama dan negara tidak pisah, tapi fungsinya berbeda. Agama berfungsi mewakili, merepresentasikan kepentingan spesifik dari komunitas agama masing-masing dan moral spesifik dari keagamaan masing-masing. Sedangkan negara harus memperjuangkan moral kolektif, moral yang mewadahi seluruh kepentingan agama-agama. Maka moral negara selalu beda dengan moral masing-masing agama. Moral negara berdasarkan konstitusi, karena itu berdasarkan konsensus dari seluruh keragaman-keragaman yang ada. Jadi kalau dikatakan moral dalam politik atau moral dalam negara, itu tidak otomatis merupakan moral agama, tidak otomatis. Karena tidak bisa moral salah satu agama mendikte moral negara, karena dia harus melindungi juga moral-moral agama-agama lain. Nah, jadi different. Nah, oleh karena itu solusinya sekarang, karena ternyata agama tidak bisa diprivatisasikan, agama juga tidak bisa disurutkan, yang masih bisa adalah diferensiasi. Nah, dalam konteks ini, negara, relasi antara dengan agama itu harus mengembangkan apa sebenarnya? Ini syaratnya adalah sebenarnya twin toleration, toleransi kembar. Syaratnya adalah toleransi kembar. Jadi kalau negara dan agama tidak ingin saling menikam, tidak ingin saling membunuh, dalam arti negara menghabisi agama atau agama menghabisi pencakup negara, maka perlu namanya twin toleration. Silakan. Nah, apa itu twin toleration atau toleransi ganda? Pertama, udah. Oke.